benarkah Alkitab itu firman Tuhan? Kalau iya, mengapa banyak isinya justru saling bertentangan? Mengapa Tuhan bisa berubah pikiran? Mengapa hukumnya berubah-ubah? Dan bagaimana kita tahu mana yang benar kalau dua ayat yang sama-sama dianggap suci justru saling meniadakan? Umat Kristen meyakini bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah, bahwa Ia sempurna, tidak menyesal, dan tidak keliru dalam setiap kehendaknya. Tapi di dalam Alkitab sendiri ada ayat-ayat yang justru menunjukkan hal sebaliknya. Dalam Maleakhi 3:6, Tuhan berkata, "Aku Tuhan tidak berubah." Namun di Kejadian 6:6 tertulis, "Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi." Dan di Keluaran 32:14, "Maka menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Menyesal adalah emosi manusiawi yang muncul ketika seseorang menyadari bahwa keputusan atau tindakannya berdampak buruk. Penyesalan berarti ada kesalahan yang diakui dan keinginan untuk tidak mengulanginya. Lalu, bagaimana bisa Tuhan yang Maha Tahu dan sempurna merasa menyesal? Jika Tuhan tidak berubah, mengapa Ia berubah pikiran? Apakah ini bagian dari misteri ilahi? Ataukah kita sebenarnya sedang membaca karya sastra manusia yang sedang mencoba memahami Tuhan dengan cara yang terbatas? Selamat datang di channel Romanos Menjawab. Sebagai tayangan perdana, akan saya tayangkan jawaban atas tuduhan dari channel Niti Dharma yang secara masif menyerang iman Kristen, ditulis dalam semangat kasih, bukan debat, melainkan sebagai bentuk perlindungan bagi umat agar tetap tinggal dalam Kristus yang adalah kebenaran sejati. Jawaban Kristiani atas tuduhan kontradiksi dalam kitab suci. Shalom saudaraku terkasih. Kami mendengar dan mencermati tuduhan dari channel Niti Dharma yang menyatakan bahwa ayat-ayat dalam kitab suci Kristen saling bertentangan, bahkan mempertanyakan karakter Allah yang kami imani. Apakah Ia benar Maha Tahu, tidak berubah, dan tidak menyesal? Dengan rendah hati namun tegas dalam kasih, izinkan kami memberi tanggapan untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut. 1. Apakah Tuhan menyesal? Kejadian 6:6 dan Keluaran 32:14 mengatakan Tuhan menyesal, sedangkan Maleakhi 3:6 menegaskan bahwa Tuhan tidak berubah. Apakah ini kontradiksi? Tidak. Kita harus memahami bahwa Alkitab bukanlah teks ilmiah kaku, melainkan teks ilahi yang memakai bahasa manusia untuk menjelaskan misteri ilahi. Dalam teologi, ini disebut bahasa antropomorfis, yakni ketika Allah digambarkan menggunakan bahasa atau perasaan manusia agar manusia memahami maksudnya. Menyesal, dalam Kejadian 6:6 bukan berarti Tuhan melakukan kesalahan dan baru sadar, melainkan ungkapan kesedihan Tuhan terhadap dosa manusia. Ini adalah ekspresi kasih Allah, bukan pengakuan atas kegagalan. Tuhan berubah pikiran. Dalam Keluaran 32:14 menunjukkan bahwa Tuhan merespons doa Musa dan pertobatan umatnya. Ini mencerminkan bahwa Allah bukan pribadi yang keras kepala, melainkan Allah yang berelasi, penuh kasih dan pengampunan. Ia tetap konsisten dalam kasih dan keadilannya. Maleakhi 3:6 menegaskan hakikat Allah yang tidak berubah. Kasih-Nya, kekudusan-Nya, dan rencana keselamatannya tetap kekal dan tidak goyah. Tuhan bukanlah manusia, sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya? 2. Tuhan Maha Tahu, lalu mengapa seolah tidak tahu? Pertanyaan ini mengandung asumsi bahwa jika Tuhan Maha Tahu, maka Ia tidak boleh berduka atas tindakan manusia, justru karena Tuhan Maha Tahu. Ia juga Maha Kasih. Ia tahu manusia akan jatuh, namun kasih-Nya lebih besar dari sekadar tahu. Ia hadir dan bertindak dalam sejarah manusia untuk menyelamatkan, bukan sekadar menonton dari kejauhan. Yesus Kristus adalah bukti cinta itu. 3. Apakah ada kontradiksi dalam urutan penciptaan di Kejadian 1 dan 2? Ini adalah kekeliruan membaca teks. Kejadian 1 adalah narasi kronologis mengenai penciptaan seluruh dunia dalam urutan hari.
ke hari. Kejadian 2 adalah narasi tematik yang memusatkan pada hubungan antara manusia dan Allah, bukan pada urutan waktu. Dalam Kejadian 2, penempatan manusia tidak dimaksudkan sebagai laporan ilmiah, melainkan penekanan akan kedekatan manusia dengan Allah dan tanggung jawabnya terhadap ciptaan. Tidak ada kontradiksi jika kita membaca dengan pemahaman akan genre sastra masing-masing. Bagian ini bukan dua cerita berbeda, tetapi dua sudut pandang berbeda dari karya ciptaan yang sama. 4. Benarkah kita terikat dogma dan tidak pakai akal sehat? Dogma bukanlah belenggu, melainkan penjaga kebenaran agar tidak disesatkan oleh tafsir pribadi yang keliru. Umat Kristen diajak menggunakan akal budi, namun dalam kerendahan hati di bawah terang Roh Kudus dan bimbingan gereja. Iman Kristen tidak pernah anti rasio. Iman dan akal berjalan seiring. Fides et ratio. Iman dan akal adalah dua sayap yang membawa manusia kepada kebenaran. Lih. Yohanes Paulus 2:5. Tentang tuduhan bahwa Alkitab karangan manusia, Alkitab memang ditulis oleh tangan manusia, tetapi diilhami oleh Roh Kudus. Allah memakai manusia tanpa menghapus kemanusiaannya, namun tetap menjamin kebenaran pesannya. Sama seperti Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Alkitab adalah firman Allah dalam bentuk tulisan manusiawi, namun tetap murni dan benar. Penutup, tetaplah di dalam Kristus saudaraku,